Shalom dan salam sejahtera, salam jumpa kembali bersama saya Vicky di Bateris Channel. Ya teman-teman, di edisi kali ini saya akan membagikan sebuah video nubuatan tahun 2020 yang dibawakan oleh Pendeta Luther Dias STH, tepatnya pada tanggal 29 November 2019. Dan semua nubuatannya digenapi di tahun 2020. Oke, mari kita simak bersama-sama videonya dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini. Karena dengan cara teman-teman subscribe, teman-teman mendukung channel saya ini untuk berkembang bersama dukungan dari teman-teman. Selamat menonton dan Tuhan Yesus memberkati. Inilah nubuatan tahun 2020 oleh Pendeta Luther Dias STH. Tahun 2020 penuaian beribu-ribu laska. Tahun ini datang ditandai dengan banyak orang akan disucikan, dimurnikan, dan diuji oleh Tuhan. Mereka yang bertahan akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi bagi banyak orang, sehingga kesaksian mereka di saat melewati masa-masa sukar akan membuat banyak orang kembali kepada Tuhan dan diselamatkan. Gereja akan mengalami masa tuaian beribu-ribu lakska, di mana banyak orang akan berbondong-bondong datang ke gereja, yang disebabkan oleh masalah dan situasi yang memaksa mereka. Saat itu terjadi kekayaan dan kedudukan mereka tidak lagi dapat menolong mereka, sehingga mereka datang berbondong-bondong untuk mencari pertolongan Tuhan Yesus dengan rasa lapar dan haus. Gereja harus menyiapkan lumbung-lumbung untuk masa tuaian besar ini. Di tahun 2020, Tuhan sedang mengayunkan sabitnya untuk menuai bumi sebab sudah masa tuaian di bumi. Akan terjadi kebangunan rohani besaran di dunia Arab, Iran, Irak, India, Indonesia, Jepang, dan Cina. Bahkan seluruh dunia atau benua Afrika akan mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Akan terjadi mujizat-mujizat kreatif yang dibuat oleh Tuhan untuk meneguhkan firman Tuhan yang disampaikan oleh para nabi-nabinya. Beberapa kota di Indonesia akan mengalami gelombang kebangunan rohani yang besar, dan Tuhan akan membangkitkan pemimpin-pemimpin muda yang diurapi Tuhan untuk membawa suara kenabian ke kota-kota di seluruh Indonesia. Akan muncul pelayanan-pelayanan baru yang dibangkitkan oleh Roh Kudus untuk menggantikan pelayanan-pelayanan yang dikuasai roh agamawi dan mamon. Tuhan sedang mencurahkan pengurapan api untuk membakar setiap bagian sampah yang mencemari gereja Tuhan. Akan terjadi gempa bumi, banjir, dan bencana alam yang akan merugikan banyak orang di beberapa kota di Indonesia, seperti Jakarta, Ambon, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah, Aceh, dan Padang, akan mengalami goncangan yang tidak biasanya. Gereja harus sendiri berdiri dan berdoa supaya di masa-masa ini banyak orang akan diselamatkan dan berbalik percaya kepada Tuhan Yesus. Banyak pemimpin-pemimpin rohani akan dimurnikan, beberapa akan jatuh karena mengalami perpecahan di dalam gereja. Semua ini Tuhan izinkan terjadi, sebab Tuhan sedang memurnikan gerejanya untuk memiliki kerendahan hati. Siapa yang bertahan, maka mereka akan memperoleh mahkota kemuliaan dari Tuhan. Saat itu terjadi penuaian besaran di bumi ini. Setan akan membawa beberapa orang dan menawarkan mereka untuk hidup dalam zona nyaman. Cirinya adalah mereka merasa mampu, merasa bisa, dan merasa pintar. Golongan ini akan disingkirkan oleh Tuhan, supaya yang tinggal hanya mereka yang melakukan amanat agung Tuhan Yesus dan Roh Kudus, untuk pergi menyelamatkan bangsa-bangsa bagi Tuhan Yesus. Bisnis yang akan dibangkitkan dan yang akan dipulihkan Tuhan di tahun ini adalah bisnis seperti properti, bisnisnya berhubungan dengan teknologi online, yang berhubungan dengan perkapalan dan perikanan, yang berhubungan dengan makan dan minum, yang berhubungan dengan gas dan minyak, akan menjadi bisnis yang paling dicari di tahun 2020.
Tuhan sedang mengumpulkan bilangan orang-orang pilihan dari seluruh dunia dalam musim menuai ini. Dan Tuhan sendiri akan membangkitkan bala tentaranya yang berkasa yang akan pergi ke desa-desa, kota-kota, dan bangsa-bangsa untuk melakukan kehendak Tuhan di musim ini. Orang-orang ini memiliki jiwa seperti seorang prajurit yang tidak memikirkan dirinya sendiri. Mereka itu hanya mencari perkenan komandannya. Daniel 12 ayat 10, Yohanes 16 ayat 20, Matius 28 ayat 18 sampai 20, Markus 13 ayat 8, 2 Timotius 2 ayat 4, dan Wahyu 14 ayat 15 sampai dengan 16. Akhirnya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Itulah khotbah dari Pendeta Dias pada tanggal 29 November 2019 di kota Makassar. Amin, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.